Salam sejahtera, kita kuliah lagi mekanika tanah. Kali ini topiknya tentang plastisitas. Oke, langsung saja. Batas-batas konsistensi. Jadi kita bicara tentang plastisitas, kita berbicara tentang konsistensi. Apa sih itu konsistensi? Jadi kita sebenarnya sudah paham ya, konsistensi ini kan berasal dari namanya konsisten dan bagaimana konsistensi pada tanah gitu ya. Jadi saya dapat konsistensi tanah itu adalah daya kohesi dan adhesi di antara partikel-partikel tanah dan ketahanan atau resistensi massa tanah tersebut terhadap perubahan bentuk oleh tekanan atau berbagai kekuatan yang dapat mempengaruhinya. Apa itu kohesi dan apa itu adhesi? Ada bahasa-bahasa baru ya. Coba kita cek apa itu kohesi. Kohesi itu dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antara partikel dalam zat. Gaya kohesi mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik menarik antara molekul yang tak sejenis seperti air dengan alkohol gitu. Jadi konsistensi itu apa gitu ya? Jadi konsistensi itu bagaimana si tanah ini ya, si partikel tanah ini tetap bertahan ya atau resistensi pada massa tanah jika terjadi perubahan bentuk ya. Jadi kita pijak dan terbentuk jejak kaki kita ya. Tanah kita pijak, tergantung tanah apa ya. Kalau tanahnya memiliki kadar air yang cukup, jika kita pijak maka akan terbentuk jejak kaki kita dan dia akan bertahan seperti itu terus. Jejak kaki akan bertahan seperti itu terus dan tidak akan kembali. Jadi plastisitas tanah ya, kemampuan butir-butir tanah halus untuk mengalami perubahan bentuk tanpa terjadi perubahan volume atau pecah. Jadi tidak semua jenis tanah itu mempunyai sifat plastis gitu ya. Tanah yang didominasi oleh mineral, pasir kuarsa dan pasir lainnya tidak mempunyai sifat plastis gitu ya. Jadi tanah-tanah yang bersifat plastis kita tahu kan, kemarin kita sudah bahas itu tanah liat aja, tanah liat, lempung atau liat. Itu tanah-tanah yang memiliki sifat plastis, namun dengan syarat memiliki kadar air yang cukup ya, kadar air cukup, tidak terlalu banyak atau tidak kering juga gitu. Membuat keramik ya, membuat piring-piring batu banyak menggunakan tanah liat gitu ya. Karena memiliki sifat plastis jadi gampang dibentuk dan setelah dibentuk dia akan tetap pada bentuknya tersebut ya, dia akan tetap ada bentuknya tersebut. Jadi semua mineral liat mempunyai sifat plastis dan dapat digulung menjadi benang atau ulir tipis pada kadar air tertentu tanpa menjadi hancur. Bagaimana bisa menjadi benang? Jadi tanah liat tadi, jika kita sudah memberikan air yang cukup, kita akan bisa menggulung tanah tadi. Kita gulung menggunakan tangan kita, maksudnya gimana ya, kita jadikan dilinting begitu ya, dilinting itu bahasanya apa ya. Nanti saya coba carikan video lah masalah ini biar lebih gampang untuk melihat sifat plastis si liat tadi. Jadi setelah kita menggulung ya, kita menggulung dengan tangan kita gitu ya, dia tidak akan hancur pada titik tertentu, dia tidak akan hancur gitu, kecuali kita menggulungnya sudah terlalu tipis dan si massa dari kita menggantungkannya gitu ya, gara-gara gravitasi bisa putus gitu ya, putus. Dia agak susah menjelaskannya, tapi nanti kita baca video. Jadi batas plastisitas ya. Dari Atterberg ya. Semoga saya nggak salah baca namanya.
adalah seorang ahli tanah asal Swedia. Dia membagi butir tanah halus ke dalam 4 kondisi. Ada padat, semi plastis, plastis, dan cair. Semua ini menurut saya ini semua dipengaruhi oleh namanya air ya. Dia bisa padat jika dia kering, semi plastis jika air sedikit, plastis jika airnya cukup, dan cair jika airnya terlalu banyak. Jadi sifat kondisi tanah yang dipengaruhi oleh kadar air. Jadi ada batas cairnya, ada batas plastis, dan ada batas mengkerutnya. Jadi indeks yang berubah-ubah ini telah disepakati oleh untuk mendefinisikan plastisitas tanah, yaitu batas cair atau BC, batas plastis atau BP, dan indeks plastisitas atau IP. Secara kuantitatif ya, kuantitas berpengaruh perbedaan kadar air terhadap konsistensi dari butiran halus. Jadi batas air ini atau BC, ada yang mengatakan ml, ada yang mengatakan WL. Jadi sama saja semuanya. Maksudnya itu batas air adalah kadar, kita berbesar dulu, kadar air saat tanah berubah dari kondisi cair menjadi bahan yang plastis. Lalu kadar air sesuai dengan batas yang disepakati oleh kondisi cair dan plastis dari kekentalan atau konsistensi suatu tanah. Jadi ini ada tabel ya. Batas air itu masuk ke batas air. Ini ke kanan itu kadar air, yang ke atas itu volume tanah. Dari grafik tersebut, bukan tabel ya, grafik ya. Ini ada grafik kanan itu kadar air, persentase kadar air, dan ini volume tanah. Di sini ada batas cair, batas cair. Di sini ada batas plastis, di sini ada batas kerut. Jika ini ada di antara batas plastis dan batas cair itu ada nama indeks plastis. Jadi di sini kalau dia kurang dari batas plastis ini dikatakan kondisinya semi plastis. Tepat di antara batas plastis dan batas cair itu dikatakan indeks plastis atau kondisi plastis, dan lebih dari itu dikatakan kondisi cair. Dan di antara kurang dari semua itu dikatakan kondisi padat. Jadi batas plastis itu BP atau PA atau WP itu adalah kadar air saat perubahan kondisi tanah dari plastis menjadi semi plastis. Batas ini dicapai ketika tanah tidak lagi lentur dan menjadi hancur di bawah tekanan. Antara batas cair dan batas plastis disebut ring of plasticity. Perbedaan kuantitatif kadar air antara dua batas ini disebut indeks plastis atau IP. Ini menggambarkan cakupan kadar air ketika tanah dalam kondisi plastis. Sementara batas mengkerut, ya, ini batas mengkerut atau BM adalah kadar air ketika terjadi penurunan atau peningkatan kadar air tanah antara kondisi padat dan kondisi semi plastis. Tidak menjadi penyebab perubahan volume tanah ya, tidak menjadi perubahan volume tanah. Jadi di sini grafiknya tidak datar. Kondisi padat dicapai ketika contoh tanah sedang mengering ya. Pada kering tidak ada perubahan volume tanah. Jika ditambah dengan air, kadar air, jadi volume tanahnya menaik. Ini kan kalau kita tarik awalnya volume tanah di titik bola di sini angka 10 ya. Angka 10. Dan kita tambah air menjadi dia batas plastis, maka volumenya naik. Kita tambahkan air, maka volumenya naik. Kalau kita tarik ini sudah ada di 15. Begitu ya, kita tarik, tambah lagi airnya menjadi kondisi plastis, maka volume airnya juga menambah naiknya. Bukan volume air, volume tanah maksud saya. Begitu seterusnya. Jika kita tambah air lagi, maka volume tanahnya akan naik terus gitu. Dan kondisinya kan lebih mencair ya. Seharusnya kondisi padat, kita tambah air terus dan kondisi akan lebih mencair gitu. Singkat